Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh telah beruntung barang siapa yang zakkah, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassah, dan sungguh merugilah barang siapa yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak lupa untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sampai saat ini memberikan, masih mengistiqomahkan, masih menancapkan iman di dalam jiwa kita. Karena tidak mungkin, sangat mustahil kita manusia, terkhusus lagi orang yang beragama Islam, akan bisa menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada dorongan iman. Tidak mungkin, mustahil sekali. Maka banyak sekali ulama mengatakan, kalau kita ingin menambah kualitas iman kita kepada Allah, maka hendaknya senantiasa bermajelis. Tidak mungkin tanpa dorongan iman kita ingin lebih bagus lagi tingkatan keimanan kita bertambah, kita akan bisa datang ke majelis ini. Masya Allah, godaan setan di luar sana sangat luar biasa, sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah, bayangkan saja untuk datang ke majelis ilmu, walaupun itu gratis, tanpa biaya, tanpa harus berdesak-desakan, tapi begitu sangat sedikitnya seorang muslim akan menghadiri majelis itu. Tapi ketika ada konser yang kita belum paham, belum tahu seluk-beluknya yang akan berkonser sekalipun, walaupun itu harus membayar mahal, harus berdesak-desakan, harus bertabrakan dengan waktu sholatnya sebagai seorang muslim, rela menghadirinya. Karena itu bukan dorongan iman, Bapak Ibu. Jelas menghadiri konser, mahal-mahal bayar, berdesak-desakan, bertabrakan dengan waktu sholatnya, jelas itu bukan dorongan iman. Itu adalah dorongan nafsu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelas sekali menyampaikan di dalam Al-Quran, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan manusia, sudah bolak-balik ini saya sampaikan, Allah menciptakan manusia sekaligus Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa manusia itu fujuraha wa taqwaha, dorongan untuk melakukan kejelekan, tetapi juga Allah membarengi itu memberikan, menciptakan dorongan, motivasi untuk berbuat ketakwaan. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, mentazkiyah nafas kita, mensucikan jiwa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal ibadah yang diridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita terlimpahkan kepada Nabi uswatun hasanah,
suri tauladan, idola kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat ini kita benar-benar merasakan begitu lezatnya iman, begitu nikmatnya ketika kita beragama Islam pada saat ini. Dan itu karena dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini mungkin di antara kita sudah bisa meninggalkan hiruk pikuk duniawi. Pekerjaan yang dari pagi sampai sore tadi kita pikirkan, hari ini kita tinggalkan dan akan fokus, ya, konsentrasi, kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kita menjaga jiwa kita, bagaimana kita mensucikan jiwa kita sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Karena hadirin rahimakumullah, kalau tidak mensucikan diri, tidak mensucikan jiwa, berarti pilihannya yang kedua, yaitu mengotori jiwa. Kalau tidak mengotori jiwa, berarti akan membersihkan jiwanya. Kalau tidak membersihkan jiwanya, berarti akan mengotori jiwanya. Hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan, mengotori atau membersihkan, membersihkan atau mengotori. Hanya pilihannya ada dua itu. Maka itulah kenapa pentingnya, sudah saya sampaikan di dua pertemuan yang lalu, kenapa kita begitu pentingnya untuk mempelajari tazkiyatun nafas. Hadirin rahimakumullah Bapak Ibu, kemajuan zaman yang sekarang ini, ya, kemajuan zaman sekarang ini, segala sesuatu dengan sangat mudah kita temukan. Yang hari ini sudah ada di hadapan manusia dengan segala kemudahan-kemudahan itu, tanpa kontrol iman, maka cenderung manusia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat tanpa dibarengi dengan kemajuan spiritual. Ya, orang lebih bangga mengambil HP-nya, gadgetnya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, ya, kebutuhan hawa nafsunya, daripada gadget atau HP itu digunakan untuk kebutuhan spiritualnya. Ya kan? Lebih suka nonton YouTube, lebih suka main game berjam-jam kuat daripada membuka, walaupun membuka Al-Quran di HP aja, membuka Al-Quran di HP-nya itu tidak kuat Pak sampai setengah jam. Bayangkan, tapi kalau main game berjam-jam di HP itu kuat, betul kan? Banyak sekarang yang begitu itu. Nah, kemajuan zaman yang sekarang itu banyak yang tidak membarenginya dengan kemajuan spiritual dia terhadap agama Islam. Maka disinilah pentingnya bertazkiyatun nafas, atau mengkonsep bagaimana menyucikan jiwanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, wah sudah cukup sajalah saya. Ada yang mengatakan, saya kan sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah syahadat sebagai seorang muslim, saya bahkan sudah berhaji, ya, dan lain sebagainya. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang pertama tentang kajian tazkiyatun nafas ini, ibadah itu tidak cukup hanya dengan zahirnya saja, tidak hanya cukup dengan gerakan-gerakan saja. Ya, gerakan itu cukup sebagai penggugur kewajibannya, tapi ibadah akan terasa nikmat, ibadah akan terasa manis ketika zahir dan batin dari ibadah itu terpenuhi secara maksimal. Maka sudah pernah saya sampaikan sebuah kisah ketika seseorang minta dieksekusi mati oleh orang-orang kafir, ya, maka dia minta dieksekusi itu dalam kondisi dia sedang sholat. Ada juga seorang sahabat, ketika dia berperang tertusuklah beberapa panah di dalam tubuhnya, tapi ketika dia itu mau dicabut panahnya sama tabib, dia enggan untuk menyampaikan, jangan cabut waktu sekarang,
cabutlah anak panah yang menembusi tubuh saya ini di waktu saya sedang sholat. Hadirin rahimakumullah, kalau hanya sholat yang menghadirkan fisiknya saja, gerakannya saja, tidak mungkin dia akan tenang ketika dicabut anak panahnya dari tubuhnya. Tetapi ketika sahabat ini sholat, dia hadirkan hatinya di dalam sholat, maka dicabutlah anak panah itu tidak terasa sedikit pun. Artinya apa? Dalam ibadah harus menghadirkan yang dohir dan juga yang batin. Hadirin rahimakumullah, dan juga saya sampaikan bahwa di dalam jiwa ini ada surga, di dalam hati kita ini ada surga, dan surga di dalam hati itulah yang jarang dimanfaatkan, jarang dirasakan oleh seorang manusia. Apa itu surga yang ada di dalam hati tersebut? Surganya adalah ketika dia bisa menghambakan dirinya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surganya dunia, Pak. Ketika seseorang sudah menghambakan dirinya semata-mata kepada Allah, apapun yang dia lakukan dalam kehidupan, yang dia jalani dalam kehidupan ini, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenikmatan yang terbesar, dan itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai surga dunia. Barang siapa, kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak memasuki surganya dunia, maka dia bisa dipastikan tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia? Ketika dia menghambakan dirinya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa saya pernah sampaikan juga di dalam sebuah YouTube saya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu hamma." Perhatikan ini sabda Nabi, ini penting sekali nih, Pak. Sebenarnya kita kalau mempelajari hadis ini, kemudian kita terapkan hadis ini dalam kehidupan, sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup kehidupan kita ini kita jalani dengan satu hadis ini saja. Man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang menjadikan tujuan akhirat itu menjadi tujuan utama hidupnya di dunia, menjadi yang terpenting dalam hidupnya di dunia. Dia makan tujuannya akhirat, dia bekerja tujuannya akhirat, dia tidur tujuannya akhirat, dia mencari nafkah tujuannya akhirat. Semua tujuannya akhirat, bahkan buang hajat sekalipun tujuannya akhirat. Ya, makan ada tujuannya nafsu, buang hajat tujuannya nafsu, ada bekerja mencari nafkah, mencari uang, mencari penghasilan, itu ada yang tujuannya nafsu. Tapi kalau itu semua dijadikan tujuannya hanya satu, yaitu akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan 3 keutamaan sekaligus. Ya, nanti jamaah juga bisa kembali melihat itu di YouTube Masjid Al-Kautsar, itu ada. Allah akan memberikan 3 keutamaan ketika seseorang itu sudah menjadikan hidupnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai implementasi, ya. Ini sebagai praktek dari sholat kita, Pak. Dari sholat kita di doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku. Ini berarti hablum minallahnya ini. Wa mahyaya wa mamati, itu hablum minan nas, kehidupanku, kematianku, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, barang siapa yang menjadikan urusan akhirat nomor 1 di atas segala-galanya dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah akan menjadikan kekayaannya, hartanya,
Harta benda yang dia miliki itu ada di dalam hatinya, bukan di genggaman tangannya. Apa maksudnya? Harta yang dimiliki, rumahnya, mobilnya, tabungannya, apalagi pakaiannya, semuanya, tentang harta dunianya, Allah jadikan semua itu ada di dalam hatinya, bukan di genggaman tangannya. Maksudnya semua yang dia miliki itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan, usaha yang sekarang dimiliki, pangkat, jabatan yang hari ini dimiliki, semua karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Punya jabatan, jabatannya ada di atas, alhamdulillah. Tahu-tahu ganti pimpinan, jabatannya ke bawah lagi, alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Yang sekarang masih punya jabatan, jangan bilang, ah nanti saya kalau sudah pensiun baru saya mau tobat. Saya akan lakukan sholat 5 waktu di masjid kalau sudah pensiun. Iya, kalau umurnya nyampe pensiun. Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam hati, Pak. Nah, ketika kekayaan itu ada di dalam hati, maka apa yang akan terjadi pada dirinya? Kalau kekayaan itu ada di dalam hatinya, maka cukup ketika dia sudah tenang beribadah, dia sudah bisa beramal soleh, maka buat dia harta kekayaan itu sudah cukup, Pak. Misalkan si fulan, ya si A punya uang di rekeningnya 1 juta. Ketika 1 juta ini dia bagi-bagi semuanya, dia sudah bisa makan dari 1 juta, dia sudah bisa bersedekah dari 1 juta, dia bisa menyekolahkan anaknya dari 1 juta, dia sudah bisa kebutuhan sehari-hari kendaraannya dari 1 juta. Kemudian ada sisa dari 1 juta itu untuk kepentingan duniawinya, maka dia akan serahkan kepada Allah. Ya Allah, jika ada yang membutuhkan dari sisa 1 juta, ini akan aku berikan kepadamu ya Allah. Itu kalau sudah kekayaan ada di dalam hati. Maka apa yang akan dirasakan oleh jiwa? Oleh jiwa yang sudah menjadikan yang sudah akhirat itu dia sudah jadikan sebagai tujuan utama dalam hidupnya, Pak. Udah bisa makan. Kalau sudah bisa makan, sudah bisa berpakaian, sudah bisa bertempat tinggal, sudah bisa berkendaraan kemana-mana, semuanya sudah mudah. Maka selebihnya dari itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu-waktu jika ada yang membutuhkan, jika sewaktu-waktu Allah memintanya untuk diserahkan ke jalan yang lain, dia akan tenang-tenang saja, tidak berat mengeluarkan. Itulah kalau kekayaan ada di dalam hati. Tapi beda kalau itu ada di dalam genggaman. Di dalam genggaman tangan artinya kekayaan itu diatur oleh hawa nafsu, ya, diatur oleh hawa nafsu. Kalau sudah diatur oleh hawa nafsu, sekarang jabatannya masih menjadi asistennya, tahu-tahu ternyata dia tidak dimasuk tidak diangkat, padahal sebenarnya sudah waktunya, sudah saatnya dia diangkat menjadi kepala dinasnya misalkan, Pak. Tahu-tahu tidak diangkat si fulan ini karena jabatan tadi ditaruh dalam genggaman itu, maka dia bisa stres. Ada ini. Saya punya seorang teman, ketika beliau ya ada di Jombang, beliau itu harusnya Pak, dari sekian orang yang diterima hanya 3 orang, dan dia salah satunya orang yang diterima dari 3 orang tersebut menjadi kepala dinas.
Tapi ternyata dia tidak dilantik-lantik, Pak. Justru yang dilantik sahabatnya yang lain, dia tidak dilantik-lantik. Ternyata apa? Langsung sakit, shock, sakit, sekarang dia stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Pikiran. Sudah berjuang, sudah berusaha segala macam cara dia sudah lakukan untuk naik ke jabatan sebagai kepala dinas, tapi Allah berkehendak lain. Terlepas dari permainan di dalam kedinasannya, saya tidak tahu itu, tetapi karena kejabatan itu diletakkan di genggaman tangannya, maka ketika tidak menduduki posisi itu, dia menjadi orang yang tidak lagi bisa terkendali. Itu kalau kekayaan ada di dalam tangan. Maka siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kekayaan itu ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan keutamaan kepada siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya. Wa jama'a alaihi syamlah. Allah akan sederhanakan setiap permasalahan, setiap urusan yang menimpa dia. Jadi masalah itu kayaknya berat, Pak, tapi Allah sederhanakan gitu. Allah gampangkan solusinya. Allah temukan secepatnya solusinya, dan solusinya itu terbaik. Seolah-olah ini adalah masalah yang paling berat yang menimpa manusia di alam semesta. Dia merasa begitu ketika hawa nafsu dijadikan Tuhan. Tapi ketika akhirat Allah benar-benar dijadikan sebagai zat yang paling utama dalam hidupnya, masalah yang terasa berat itu tadi Allah akan jadikan mudah bagi dia. Ya, Allah akan jadikan mudah bagi dia. Contoh Pak, kita punya anak kita ini sudah mau masa-masa pendaftaran, ya, punya anak kita harusnya mulai mendaftar. Kepingin banget seorang orang tua pengen anaknya menjadi lebih pinter, lebih bertinggi sekolahannya, lebih favorit sekolahannya daripada orang tua. Ternyata anak yang ingin kita daftarkan, dia memilih tidak sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Pengennya misalkan ke sekolah favorit, tapi ternyata anak kita secara diam-diam dia lebih suka kepada pendidikan agama, ke pesantren, apalagi misalkan ke pesantren tahfidz Quran. Tidak pernah terbayang di dalam benak kita kalau anak kita itu mau masuk ke pesantren tahfidz Quran. Kita inginnya sebagai orang tua dia masuk ke sekolahan lanjutan yang favorit. Maka ketika sekarang dia sekolah, wah kita leskan ini, leskan itu, semuanya kita tekan pelajarannya. Ternyata anak kita itu menginginkan masuk ke pesantren yang tidak perlu susah payah, Pak, untuk ujiannya. Coba, ketika nafsu mengendalikan jiwa kita, apa yang terjadi? Keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Bahkan dalam kacamata Islam, keinginan anak ini adalah keinginan yang sangat mulia. Apa yang terjadi ketika orang tua tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya? Stres, Pak. Bisa-bisa anaknya diskors, tidak dikasih uang sangu. Bisa-bisa anaknya akan diusir bahkan dari rumahnya. Anak tahu diri, anak membangkang, mau apa ke pesantren, mau jadi mudin dan lain sebagainya, misalkan begitu. Itu ketika hawa nafsu sudah mengendalikan dia. Tapi ketika orang tuanya
sebagai seorang tua, sebagai orang tua sudah memiliki konsep Allah menjadi satu-satunya yang utama, walaupun orang tua menginginkan anaknya masuk ke dalam sekolah yang favorit, ternyata anaknya menginginkan masuk ke dalam pesantren, apa yang terjadi? Berbeda, Pak. Maka orang tua itu akan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat enggak? Nikmat, sederhana, selesai itu urusan sudah. Ya udah anak, kamu pondok aja. Udah, ini ayah daftarkan, abi daftarkan dan lain sebagainya. Senang. Bukan kebalikannya. Kenapa? Karena Allah sudah menjadi tujuan utama. Tapi kalau udah nafsu, syahwat nafsu yang menjadi menonjol, lebih menonjol kepada dirinya, fujurohanya yang lebih menonjol, maka orang tuanya akan melakukan hal-hal yang di luar kendali hati, Pak. Bisa jadi begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kenapa kita harus bertazkiyatun nafs. Ya. Kita harus bertazkiyatun nafs. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam kehidupan dia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia, kehidupan dunia akan mengejar dia. Keuntungan dunia, materi dunia itu akan mengejar dia. Ketika dikejar itu tidak tanggung-tanggung, Pak, dikejar terus. Kenapa? Karena Allah sudah tahu si hamba ini walaupun terus dikejar dunia, dia tidak akan pernah terperosok. Dia sudah tangguh gitu loh. Kan banyak sekarang masih pas-pasan kehidupannya. Ya Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah berikanlah aku kekayaan, sehingga ketika nanti aku diberikan kekayaan, ya Allah aku akan bersedekah, aku akan membangun pondok pesantren, aku akan membangun panti asuhan, aku akan menyantuni anak-anak yatim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dunianya, karena tadi, Pak, tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, apa yang terjadi? Dengan harta benda yang Allah berikan kepada dia, justru menjadikan dia orang yang tersesat. Kekayaan itu menjadikannya bukan dia masuk ke dalam surga, tapi justru dia memasukkan dia ke dalam neraka. Ya. Tidak seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah SAW sampaikan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga, engkau akan masuk surga dengan cara merangkak. Abdurrahman itu udah pasti masuk surga, Pak, tapi masuk surganya bukan dengan cara jalan, merangkak. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, kenapa ya Rasulullah saya akan masuk surga dengan cara merangkak? Kok tidak secepat kilat? Saya sholat bersamamu ya Rasulullah, saya berperang berjihad bersamamu ya Rasulullah, saya hijrah bersamamu ya Rasulullah, kenapa saya harus masuk surga dengan cara merangkak? Disampaikan oleh Rasulullah SAW, engkau akan masuk surga karena bebanmu, tanggung jawabmu terhadap kekayaanmu lebih besar. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, wallahi sekian kekayaanku, kebun itu, kebun kurma ini, unta ini akan saya wakafkan, saya infakkan di jalanmu ya Rasulullah, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Engkau akan masuk surga secepat kilat. Hadirin rahimakumullah. Coba kalau ada seperti Abdurrahman bin Auf sekarang, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini ada pembangunan masjid, bukan karena Masjid Al-Kausar sedang bangun ya, bukan ini, bukan, atau pondok, bukan, ya.
Ini ada pembangunan masjid, ini ada pembangunan pondok, ini ada pembangunan panti asuhan. Yuk, siapa yang ingin berdonasi, berwakaf? Bukan karena saya juga mencari donasi, bukan. Ya kalau ada yang donasi ya alhamdulillah. Bukan begitu maksudnya. Maka apa yang terjadi, Pak? Seandainya saya menyampaikan, Pak, Anda akan masuk surga, caranya bukan dengan cara merangkak. Apa yang lebih pelan dari merangkak? Kok nyeker? Apa yang lebih pelan dari merangkak? Apa? Merayap. Ya, merayap lebih pelan dari merangkak. Anda akan masuk surga dengan cara merayap, lebih pelan lagi. Lah, Abdurrahman bin Auf aja dengan cara merangkak pusingnya minta ampun, bingungnya setengah mati. Lah ini dengan cara merayap lebih lama lagi. Tapi ketika harta kekayaan itu ada di dalam genggamannya, hawa nafsunya, maka dia sangat berat untuk mengeluarkan. Tapi ketika ada di hatinya, maka dia dengan mudah akan dia keluarkan, akan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu kekayaan bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya, dunia itu akan ikut, Pak. Ya, dunia itu akan ikut. Yang sekarang menjadi menjadi pekerjaan, punya pekerjaan PNS, nggak usah terlalu menggebu-gebu pingin jabatan tinggi. Udah ikuti aja alurnya. Oh, ini waktunya saya menaikkan jabatan. Ya udah, usaha hasilnya tentu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggebu-gebu saya pengen naik pangkat, tahu kemudian hilang kendali ketika tidak jadi naik pangkat di waktu yang harusnya dia naik pangkat, akhirnya pusing, bingung, stres, udah malah semuanya ditinggalkan, malah tidak dapat semuanya, malah justru lebih parah daripada yang dia inginkan. Hadirin rahimakumullah, itulah kenapa kita harus mentazkiyatun nafas. Ada surga dunia di dalam jiwa kita. Misal, contoh lagi, ada seseorang yang menyakiti hati kita. Misal, ada seseorang yang menyakiti hati kita secara pribadi, ya, secara pribadi. Ada orang yang menyakiti hati kita secara pribadi. Ketika hati ini sudah bersih, Pak, ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup kita, maka kepada jiwa kita akan berkata, hei jiwaku, orang itu telah menyakiti hatiku. Maka dia akan mengatakan, hei jiwa, jadikan sikap dia sebagai penggugur dosa buatku. Jadikan kejelekan dan keburukan dia, sikapnya yang tidak sesuai dengan keinginanku ini, sebagai penggugur dosa-dosaku. Kemudian apa, Pak? Di dalam jiwa, di dalam pikiran ini kita pasangkan, ya Allah, apakah manusia ini diutus kepadaku untuk bagaimana aku mengikhlaskan diri ini? Ya Allah, bisa jadi orang yang tadi menyakitiku, dia adalah penghapus dosa-dosaku. Kemudian aku mengatakan, mungkin bisa jadi dahulu saya pernah menyakiti orang lain tanpa aku sadari, dan orang yang aku sakiti tidak berani untuk marah kepadaku. Beres. Sederhana menyelesaikan masalah. Kita dihina oleh tetangga, sampaikan kepada jiwa kita, Pak, Bu. Ketika kita dihina oleh tetangga, sampaikan kepada jiwa kita ini, hei jiwa, tenang dulu, tenang, gak usah emosi. Bisa jadi Allah sekarang mengutus tetangga untuk menghina kita, karena dulu bisa jadi kita pernah menghina tetangga kita tanpa kita sengaja, dan tetangga itu tidak berani mengungkapkannya kepada kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak? Ada teman sekerja, ya, teman satu kantor, dia kemudian berucap, dengan ucapannya kemudian hati ini terasa sakit, seolah-olah dia menyinggung,
dia memfitnah, kembalikan kepada, hei jiwa, tenang dulu, tenang dulu. Bisa jadi satu teman satu kantor itu Allah utus, sengaja Allah utus untuk menguji keimanan kita dan menghapus dosa-dosa kita yang dulu bisa jadi kita pernah menyakiti hati teman sekantor kita, yang teman sekantor itu takut mengucapkannya kepada kita, menyampaikan kepada kita, tapi kita sebenarnya tidak sadar, Pak. Coba kembalikan semuanya seperti itu. Bahkan saya pernah ditanya seseorang, Ustadz, anak saya itu kalau saya nasihati nggak pernah memperhatikan. Ustadz, anak saya itu kalau saya nasihati dia kayak seolah-olah orang gatek nih. Ya saya jawab saya begini, Pak. Apakah jenengan juga kalau ada orang yang berbicara jenengan gatek nih, kalau ada nasihat yang disampaikan jenengan juga memperhatikan? Kita kembalikan aja begitu. Kenapa? Saya bilang, coba sekarang Bapak resapi kata-kata saya. Anak panjenengan yang tidak memperhatikan nasihat jenengan, bisa jadi karena jenengan dahulu juga pernah melakukan sesuatu, tidak memperhatikan nasihat orang lain, tapi Bapak tidak sadar. Maka kemudian Allah kirim putranya, anaknya, untuk mengingatkan Bapak bahwa Bapak harus lebih memperhatikan nasihat-nasihat orang lain. Harus berubah, Pak. Merubahnya dari mana? Merubah dari diri sendiri. Ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai menghampiri kita, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi inilah Allah mengutus kepada kita karena rasa sayangnya, Allah mengutus seseorang untuk mengingatkan kita. Maka ada seorang kiai mengatakan dan memberikan wejangan kepada saya waktu itu dengan satu amalan. Amalannya apa? Amalan inilah yang mampu menyadarkan, ya, amalan ini jika diamalkan tapi niatnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kasih sayang Allah. Setiap sholat, habis sholat itu bacalah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Itu saja, Pak, 3 kali. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah zat yang maha pengasih, yang maha penyayang. Irhamna, berikanlah kasih sayangmu kepada kami. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pemberi kasih sayang. Coba itu diperhatikan, dipraktekkan coba. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Apa efeknya? Kata beliau, ketika membaca bacaan ini, insya Allah Allah akan selalu membukakan pintu evaluasi buat kalian. Allah selalu akan membukakan pintu evaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah. Ada apa gitu, muhasabah langsung, Pak. Difitnah orang, muhasabah dulu. Jangan emosi, tapi muhasabah dulu. Fitnahnya ini perlu dibalas apa tidak, itu dimuhasabah. Ketika kita difitnah, yang fitnahan itu untuk pribadi, dimuhasabah, oh tidak perlu saya membalas, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala akan munculkan keistimewaan di suatu saat nanti. Bisa dipahami? Ya. Itulah pentingnya tazkiyatun nafas. Maka pada pertemuan kali ini saya menekankan untuk diri saya dan juga semua jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Mendidik anak tujuannya akhirat. Mendidik anak tujuannya akhirat. Menyekolahkan anak tujuannya akhirat. Suami istri tujuannya akhirat.
Berteman tujuannya akhirat, menasihati orang tujuannya akhirat, berbuat baik pada orang tujuannya akhirat, ibadah tujuannya akhirat, semua tujuannya akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala setidak-tidaknya akan memberikan 3 hal tadi, Pak. Kalau 3 hal ini sudah didapatkan oleh seorang hamba, butuh apa lagi? Enggak ada sudah. Masalah, setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Masalahnya kata Allah akan disederhanakan, beres. Udah terlampaui sudah. Hidupnya pas-pasan. Ketika dia tujuannya akhirat, Allah akan berikan jalannya. Kalau dia menjadi orang yang kaya raya, punya harta, Allah kemudian jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Selesai sudah. Terus apa yang dicari lagi setelah 3 hal itu didapatkan? Karena melakukan satu hal. Apa satu hal yang dilakukan? Jadikan akhirat sebagai tujuan utama, cukup. Maka Allah akan memberikan 3 keutamaan tadi, Pak. Bisa dimengerti ya, Pak? Ada yang pernah tanya kepada saya, Ustadz, saya itu kalau sholat, ini lulusan pesantren loh. Yang tanya ini lulusan pesantren juga sebenarnya. Ustadz, saya kalau sholat kok nggak merasa khusyuk, kenapa? Saya jawab, Anda belum menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Saya share itu YouTube-nya. Mungkin kita sudah hafal bacaan sholat, Pak. Bahkan artinya pun kita sudah paham tentang bacaan sholat, Pak. Tetapi karena di dalam jiwa ini masih belum bersih, belum tazkiyatun nafas, jiwanya masih belum bersih, maka sholat itu tidak nikmat. Zikir pengen cepat-cepat keluar, sholat pengennya yang surat-surat pendek yang dibaca. Dawa sidik wis geremeng. Berarti apa? Padahal sebenarnya hafal bacaan sholat itu. Coba dinikmati. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Coba itu zikirnya, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sudah hafal bacaannya, bahkan artinya juga sudah hafal. Bahkan ada yang membaca surat doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Wah, itu kalau benar-benar ketika sholat itu dipahami, Pak. Ada yang pakai Allahumma ba'id kan? Ada? Tahu artinya? Sudah tahu artinya kan? Ya udah itu. Kalau itu artinya sudah ditelaah, artinya sudah dipahami. Kalau Allah sudah dijadikan tujuan utama hidupnya, nikmat sholatnya. Bahkan kajian pengajian seperti ini, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan tujuan utama hidupnya, nikmat ketika dia bermajelis. Ya. Seperti itu. Karena belum menjadikan akhirat. Makanya seorang sahabat tadi ketika dia tertusuk panah dalam peperangan, minta dicabut panahnya ketika dia sholat. Kenapa? Karena dia nikmat. Hadirin rahimakumullah. Ya itulah. Makanya akhirat, tujuan akhirat menjadi tujuan utama dalam hidup. Apapun yang kita lakukan, jadikan tujuan utamanya adalah akhirat. Apapun yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah akhirat. Kita berkeluarga, tujuannya adalah akhirat. Kita mendidik anak, tujuannya akhirat. Kita bekerja, tujuannya akhirat. Semuanya tujuannya akhirat. Coba praktekkan, tujuannya akhirat. Kita berkendara, tujuannya akhirat. Silaturahim, tujuan akhirat. Semuanya tujuannya akhirat. Ketika tujuannya sudah akhirat, maka sederhana semua masalah-masalah. Kita bekerja, ini kaku, ini begini, ini tidak mau mengalah. Tapi ketika tujuan akhirat dijadikan tujuan utamanya, semuanya akan disederhanakan oleh Allah. Alah, ternyata gampang menyelesaikan
masalah ini. Ternyata mudah ya menyelesaikan masalah. Apa? Yang penting tujuannya akhirat. Kayaknya rumit itu masalahnya. Rumit sekali masalahnya. Sulit untuk diselesaikan karena yang sana juga keras, di sini keras, apalagi sama-sama keras kepala. Sulit untuk diselesaikan. Tetapi ketika diingatkan, tujuan hidupmu itu apa? Akhirat. Akhirat tujuan hidupmu. Kamu berumah tangga tujuannya akhirat. Kamu bekerja semua tujuannya akhirat. Akan sederhana itu. Masalah itu akan terselesaikan. Cepat, gampang. Dan hasilnya adalah hasil yang terbaik. Sekali lagi saya menekankan khusus kepada diri saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, dan juga semua jamaah yang ada di sini. Mari kita jadikan akhirat itu sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita menjalani hidup ini damai, Pak. Supaya kita menjalani hidup ini menjadi tenang, bahagia. Asalkan tidak punya hutang, ya. Makanya yang punya hutang dilunasi hutangnya dan nggak usah ngutang lagi. Biar apa? Biar tenang. Ya, kalau udah punya kendaraan satu dan itu cukup, sudah satu aja, nggak usah dua, biar tenang. Tenang apa? Nggak mikirin pajak yang 2 kendaraan padahal yang dipakai hanya satu. Seperti itu. Ya, semuanya dijadikan tujuannya akhirat. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang satu pasal, ya, satu pembahasan, yaitu ikhlas. Pembahasan ikhlas ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ikhlas ini adalah penting, Pak. Saya kasih satu mutiara. Ini tujuannya ikhlas itu sebenarnya. Nanti besok pertemuan yang akan datang akan kita jabarkan. Ikhlas itu, ya, ikhlas itu ketika kita melakukan satu ibadah, kita sudah tidak lagi mikir-mikir ikhlas apa tidak, ikhlas apa tidak. Sudah tidak begitu, Pak. Itu namanya orang ikhlas. Kalau kita masih beribadah, masih mikir, ya Allah, saya pengen ikhlas, nanti saya jadi ya, itu berarti nggak ikhlas, Pak. Masih belum ikhlas tingkat tinggi. Tapi ketika seseorang itu ikhlas tingkat tinggi, Pak, ketika dia sedekah, sudah tidak mikir lagi ini ikhlas apa enggak, sudah sedekah selesai. Dan sedekah yang dia lakukan tidak akan pernah dia ceritakan kepada siapapun dan tidak akan pernah diingat-ingat. Itu ikhlas tingkat tinggi. Jadi orang ikhlas itu ketika dia sudah tidak mikir lagi ikhlas atau tidak. Insya Allah akan kita jabarkan pada pertemuan yang akan datang, masih tetap dalam pembahasan tema tazkiyatun nafas, yaitu konsep penyucian jiwa. Saya berharap teman-teman semuanya, Bapak Ibu jamaah, untuk mengikuti kajian ini karena ini penting, Pak. Penting dalam kehidupan, yaitu kita tazkiyatun nafas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.